Oke, kita lanjutkan di teorema 4.3. Jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor k. Ya, kalau komposit kan berarti ada faktor lain selain satu dan dirinya sendiri. Faktor lain itu disimbolkan dengan k, yaitu k di sini menurut teorema k-nya itu akan lebih dari 1, k-nya kurang dari sama dengan akar n. Karena teorema berarti harus dibuktikan apakah betul teorema ini bisa kita pakai atau tidak. Kalau terbukti betul berarti boleh kita pakai. Nah, dimisalkan karena n suatu bilangan komposit, maka ada bilangan positif k dan m sedemikian sehingga km sama dengan n. Nah, kita analisis coba k kali m sama dengan n. Nah, n kan ini adalah bilangan komposit. Suatu bilangan, di sini kita tulis teorema 4.3. Jika n adalah komposit, maka ada k demikian sehingga k lebih dari 1, k kurang dari sama dengan n. Memiliki faktor k. Faktornya, oh iya, n kan suatu bilangan komposit. K adalah faktornya. Nah, nanti kalau suatu bilangan itu memiliki faktor berarti ada hasilnya. Ada hasil pembagiannya, hasil bagi. Karena kan sebenarnya faktor ini membagi habis. Nah, misal contoh, kalau masih pusing karena ini langsung tiba-tiba 3 variabel. Nah, misal kita pilih n suatu komposit. Misal tadi 70. Faktor. Memiliki faktor k. Apapun faktornya deh kita pasang. Misal faktornya 2. Faktornya. Berarti nanti akan ada hasil baginya. 70 bagi 2 yaitu 35. Nah, inilah yang nanti m dan ini k, sedangkan ini n. Nah, kita lihat lagi, lanjut. Apabila k dan m kedua-duanya lebih besar dari akar n, kita lihat. Apabila k dan m, k-nya lebih dari akar n dan m-nya lebih dari akar n. Kita lihat 2 apakah lebih besar dari akar 70, 3 lebih besar dari akar 70. Akar 70 sama dengan 8,366. Nah, 2 itu lebih besarkah dari 8? Tidak. 3 lebih besarkah dari 8? Tidak. Berarti kita tidak boleh pakai contoh yang ini. N70, K-nya kita pilih tadi 2. Nah, kita tetap lanjutkan dulu di pembuktiannya. Jika keduanya lebih besar, terdapat. Nah, ini kan memang kita misalkan ya di awal. Nah, nanti kalau misal kita peroleh n sama dengan km, tadi kan sudah kita sepakati n sama dengan km. Karena tadi ada bilangan komposit dan ada faktor. Berarti setelah ada faktor ada hasil. Nah, kita lihat lagi k-nya itu lebih dari akar n. K kan lebih dari akar n, makanya langsung ditulis k lebih dari akar n. M juga itu sudah betul lebih dari akar n. Nah, kita kali akar n kali akar n sama dengan n. Nah, dari sini kita bisa ambil di sini n, di sini lebih dari, terus n-nya di ujung. Jadi n lebih dari n. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, salah satu dari k atau m harus lebih kecil dari akar n. Nah, karena ini tidak mungkin terjadi, n lebih dari n, ya tidak mungkin kan, harusnya n sama dengan n. Makanya pemisalan tadi apabila k lebih dari akar n, m lebih dari akar n itu salah pemisalan yang kita ambil. Makanya pemisalannya kita lanjut, kita perbaiki. Salah satu dari k
atau M itu harus lebih kecil dari akar N. Jadi kita perbaiki, misal salah satunya kalau dikatakan atau K lebih dari N atau M lebih dari akar N. Maksud dari atau di sini kan berarti kalau bukan ini, yang ini. Misal kita misalkan saja K. K-nya yang lebih kecil dari N. Oh sorry, salah di sini. Salah tanda. Ini kurang dari. Oke. Kita pilih K-nya yang lebih kecil. Nah, kita pilih K saja, yaitu sehingga bisa kita tulis seperti ini, yaitu K lebih dari 1, K kurang dari akar N. Karena kan faktornya tentu lebih besar dari 1, karena 1 itu unit. Dan kita pilih kurang dari N, akar N. Jadi N memiliki faktor K di sini, makanya ditulis jadi N memiliki faktor K. Kata di ini kan adalah faktor ya. Nah, lanjut, teorema 4.3 tersebut sama benarnya dengan kontraposisinya, yaitu sebelum lanjut dulu, berarti kan di teorema 4.2 sudah ada terbukti kalau K atau faktor apapun hurufnya nanti, mau M kah, mau L, yang penting jangan N, karena N ini sudah kita booking, N adalah bilangan bulat positif lebih besar dari 1. Jadi di sini kan sudah kita sudah sampai K itu lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N. Nah, di sini tadi apa teoremanya? Teoremanya mengatakan bahwa yang ini K yaitu lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N. Oke. Nah, kita lihat lagi lanjutannya. Teorema 4.3 ini yang barusan saja kita jelaskan sama benarnya dengan kontraposisinya. Nah, nanti bisa jadi kuisnya kalau lisan itu maksud dari kontraposisi di sini apa? Itu pertanyaan pertama. Maksud dari kontraposisi ini apa? Terus apakah yang dikontraposisikan? Apa yang dikontraposisikan? Jadi kan kalimatnya tadi yang awal, nah kita jawab teorema awal tadi, teorema 4.3. Jadi memang harus tahu teorema 4.3 tadi itu dikatakan bahwa N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor, faktornya itu kita simbolkan K, dan K itu lebih dari 1 atau kurang dari sama dengan akar N. Nah, maksud dari kontraposisi yaitu ini dibalik dan semuanya dinegasikan. Nah, sama saat belajar logika, jika P maka Q. Terus kontraposisi itu negasi Q, maka jika negasi Q, negasi P. Jadi posisinya dibalik dan keduanya dinegasikan. Berarti ini kita balik, kontraposisi dari ini, kontraposisinya adalah N memiliki faktor K dan K lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar N, maka di sini tidak memiliki, maka N bukan komposit. Bukan komposit berarti itu sama dengan N adalah prima. Nah, setiap pernyataan di sebelah kiri dan sebelah kanan ini masing-masing itu kita tambahkan tidak atau bukan, atau bahasa matematikanya negasi. Sini kita negasikan, dari sini kita negasikan. Karena itulah yang dimaksud dari kontraposisi, yaitu negasinya. Dan pernyataannya dibalik. Nah,
Jadi sudah tahu kontraposisi ini ya. Terus kita lihat, kita lanjutkan kontraposisinya. Nah, kita cek coba di sini kontraposisinya apabila bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor k. Ini sama kan? N bilangan bulat positif hanya tidak ditulis. N bilangan bulat positif tidak memiliki faktor k dengan k lebih dari 1, k kurang dari sama dengan akar n. Maka tanda panah ini jika maka n adalah suatu bilangan prima. Jadi n adalah suatu bilangan prima. Jadi kita transfer tadi atau kita ubah kalimatnya, frasenya, n bukan komposit. Nah, kalau bukan komposit berarti prima. Karena kenapa bukan unit? Karena n tadi kita memang sudah pilih bahwa n itu bulat positif dan n-nya lebih dari 1. Nah, dengan kontraposisi teorema 4.3 tersebut, maka untuk menentukan 2167 merupakan suatu bilangan prima atau bukan, kita harus mencoba membagi bilangan itu dengan, nah, maksudnya tadi 2167. Nah, dibanding kita bagaimana cara mengecek ini bilangan prima, kita akan membaginya dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 2167. Nah, jangan, karena terlalu banyak. Kita dibantu dengan teorema. Gunakan saja faktor yang tadi, faktornya k kurang dari sama dengan akar n. Jadi temukan akar n-nya saat n-nya 2167. Kita temukan n-nya, akar n-nya. Akar n-nya adalah, akar dari 2167 adalah, kita cek. Ternyata akar n adalah 46,55 dan seterusnya 46,55. Jadi kita hanya cukup membagi sampai 46 saja. Makanya di sini ditulis kita harus mencoba membagi bilangan itu sampai 46. 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ingat bahwa 2167 tak terbagi oleh 2, maka tak terbagi pula oleh semua kelipatan 2. Jadi tidak mentah-mentah juga kita akan membagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 2167. Nah, eliminasi saja kelipatannya. 2, 4, 6 tidak perlu kita bagikan. Oke, karena kelipatan. Demikian pula 2167 tak terbagi oleh 3. Maka 2167 tak terbagi oleh kelipatan 3 juga, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Sehingga kita cukup mencoba-coba membagi bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan prima yang kurang dari 46. Jadi yang awalnya kita katakan 2167 ini kita bagi saja untuk ini demi-demi mencari mengetahui apakah 2167 ini adalah prima. Nah, awalnya kan tanpa teorema kita akan membaginya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 2167. Nah, dengan adanya teorema kita dipersempit. Cukup sampai 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai akar 2167 yaitu 46. Ini mendekati 46 saja pembulatannya. Nah, dengan itu dipersempit lagi. Kita cukup membagi faktor primanya saja. Kita cukup membagi faktor prima. Tidak perlu kita mengecek kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan-kelipatan yang di belakang. Kelipatan 4 tidak, 5, 7, semua prima. Jadi cukup ambil faktor prima saja, tapi dibatasi sampai akar 2167 saja. Nah, makanya ini kita sudah mempersempit. Mempersempit. Sehingga diperolehlah teorema 4.4. Kita cek. Teorema 4.4 di sini kita lihat.
di sini ditulis N tidak memiliki faktor prima P. Nah, bisa kita amati perbedaan teorema 4.3 dengan teorema 4.4. 4.4 di sini N tidak memiliki faktor prima. Jadi di sini ada tulisannya faktor prima P. Kita cek di 4.3 hanya dikatakan N memiliki faktor K. Jadi lebih sempit. Jadi 4.4 itu tidak persis kontraposisi ya. Hanya mempersempit dari kontraposisi. Kontraposisi itu mengantarkan. Jadi dari teorema 4.3 kan dikatakan faktor saja. Faktor secara umum faktor K. Nah, teorema 4.4 betul digunakan kontraposisi, tapi kita betul-betul persempit menjadi faktor prima P. Nah, itu bedanya. Nah, bisa jadi kuis nanti yang akan saya tanyakan, akan kita diskusikan, yaitu apa perbedaan teorema 4.3 dan 4.4. Bagaimana itu berbeda di kuisnya, kalau misal kuisnya lisan. Nah, oke, demikian untuk teorema 4.3.